아빠, 나도 갈래. Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Closet. Nah, film ini akan berkisah tentang ayah dan anak yang harus pindah rumah setelah kematian sang ibu. Namun siapa sangka jika rumah baru mereka ternyata menyimpan rahasia kelam di masa lalu. Hingga beberapa kejadian mistis mulai terjadi dan meneror mereka. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sang-won yang sedang berkendara mobil bersama anaknya yang bernama Hina. Mereka berdua saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke rumah baru mereka. Yang mana itu semua karena beberapa bulan yang lalu istrinya Sang-won yang juga ibu kandung Hina telah meninggal dalam sebuah insiden kecelakaan mobil. Sang-won dan Hina tentu aja sangat bersedih dan terpukul atas kematian sang ibu, yang mana Hina adalah orang yang paling terpukul atas kematian ibunya itu, di mana hal itu bisa terlihat dari Hina yang dulunya adalah anak yang ceria, namun setelah ibunya meninggal ini Hina berubah menjadi anak yang sangat pendiam. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mereka akhirnya sampai di rumah yang baru. Sang-won pun segera membawa barangnya masuk ke dalam rumah. Tapi saat sampai di kamarnya, Sang-won ini tiba-tiba aja mengalami serangan panik. Sejak kecelakaan itu, Sang-won sering mengalami serangan panik dan dia juga harus meminum obat untuk meredakannya. Hubungan Hina dan Sang-won juga bisa dibilang gak begitu baik, karena meskipun mereka ini adalah ayah dan anak, hubungan mereka berdua nampak sangat canggung. Ini dikarenakan sejak kecil Hina selalu dirawat oleh ibunya, sedangkan Sang-won selalu sibuk bekerja sebagai seorang arsitek. Ketika rindu pada ibunya, Hina pun masuk ke kamarnya dan menonton video kenangannya bersama sang ibu. Kemudian Hina mendengar suara ketukan dari dalam lemari, dan ketika Hina ini mengecek lemarinya, anehnya Hina nggak menemukan siapapun di sana. Tiba-tiba aja di belakang Hina muncul sosok mengerikan di mana hal itu membuatnya berteriak histeris. Sang-won yang mendengar suara teriakan Hina segera mengecek Hina di kamarnya. Hanya aja saat tiba di sana, Hina terlihat ceria seperti nggak terjadi apapun. Kemudian Sang-won ini melihat Hina membawa boneka kotor yang dia temukan di lemari itu. Sang-won meminta agar Hina membuangnya aja, akan tetapi Hina ini menolak dan bersikeras untuk menyimpan boneka tersebut. Ketika makan bersama, Hina mengatakan bahwa dia menyukai rumah itu karena di sana dia memiliki teman baru. Sang-won yang mendengar hal tersebut lebih memilih untuk mengiyakan perkataan Hina karena dia harus segera pergi ke proyek pembangunan yang saat ini sedang dia kerjakan. Yang mana proyek itu sebenarnya udah dikerjakan Sang-won sejak sebulan yang lalu. Tetapi karena kecelakaan yang dialami sang istri, Sang-won pada akhirnya harus cuti selama sebulan dari proyek tersebut. Asisten Sang-won memintanya untuk segera merampungkan proyek itu karena jika enggak, Sang-won akan digantikan oleh arsitek lain. Gak ingin dirinya digantikan, Sang-won memutuskan untuk mengerjakan proyek pembangunan itu langsung di lapangan. Dalam proyek tersebut, Sang-won harus berada di lapangan selama 2 bulan hingga pembangunan selesai. Sambil membawa boneka, Sang-won mencoba menjelaskan hal itu pada Hina. Namun saat dia ini akan masuk ke kamar Hina, Sang-won mendengar Hina seperti berbicara dengan orang lain. Namun ketika dicek, ternyata Hina ini hanya sendirian aja. Kemudian Sang-won menjelaskan pada Hina jika dia nggak akan berada di rumah selama 2 bulan karena dia harus mengerjakan proyek pembangunan. Meskipun begitu, Sang-won ini akan pulang untuk mengunjungi Hina setiap 2 minggu sekali. Saat Sang-won bekerja ini, Hina akan dirawat oleh seorang pengasuh, dan karena mendengar hal itu membuat Hina menjadi sangat marah pada ayahnya. Malam harinya ketika Sang-won sedang bekerja di ruangannya, dia mendengar suara biola dari kamar Hina. Awalnya dia mengira jika Hina ini sedang memainkan biolanya, namun setelah dicek, ternyata Hina ini udah tertidur. Kemudian Sang-won melihat pintu lemari Hina yang terbuka dengan sendirinya, di mana Sang-won lalu menutup pintu tersebut. Namun tiba-tiba aja muncul sosok wanita yang sangat menyeramkan dari dalam lemari itu.
Dan ternyata itu hanyalah mimpi yang dialami oleh Sangwon. Lalu Sangwon menyadari bahwa kertas desain proyeknya udah rusak secara tiba-tiba, di mana Sangwon ini berpikir, mungkin aja Hina yang telah menghancurkannya karena dia marah pada Sangwon. Dan gak hanya itu aja, Hina juga merusak boneka pemberian Sangwon dan juga biolanya. Karena nggak ingin Hina ini kesepian saat ditinggal bekerja, Sangwon pun berniat untuk mengirim Hina ke sebuah camp seni. Kemudian Hina dan Sangwon kembali bertengkar, di mana Hina sangat marah pada Sangwon yang selalu aja mementingkan dirinya sendiri. Meskipun Hina ini marah padanya, Sangwon tetap nggak mau mengubah keputusannya untuk pergi bekerja selama 2 bulan. Tanpa memikirkan perasaan Hina, Sangwon pergi bekerja dan meninggalkan Hina sendirian di rumah. Di rumah terlihat Hina yang sedang berdiri tepat di depan lemarinya, lalu terdengarlah suara dari dalam lemari tersebut yang meminta Hina untuk mengikuti sosok itu. Gak berselang lama, Hina mulai mengalami kerasukan dan tubuhnya ditarik oleh banyak tangan dari dunia gaib. Sejak saat itulah Hina pun menghilang tanpa jejak, dan gak terasa udah sebulan Hina menghilang. Sangwon masih terus berusaha untuk menemukan Hina dan dia telah mencarinya kemana-mana. Namun Hina nggak pernah ditemukan, di mana kasus hilangnya Hina ini juga udah tersebar luas lewat televisi. Ketika berada di rumahnya, Sangwon mengecek kamar Hina dan di sana dia mengamati sebuah gambar yang dibuat oleh Hina. Hina menggambar sosok anak perempuan yang berada di depan lemarinya, yang mana saat Sangwon akan mengecek lemari itu, tiba-tiba aja bel rumahnya berbunyi. Ternyata tamu yang datang ke rumahnya adalah seorang teknisi jaringan wifi. Akan tetapi bukannya mengecek masalah internet, teknisi itu malah berkeliling rumah Sangwon dengan menggunakan alat yang sangat aneh. Ternyata teknisi itu merupakan seorang paranormal yang menyamar agar dia bisa masuk ke dalam rumah Sangwon. Pria itu diketahui bernama Yung, dan dia mencoba untuk membantu Sangwon untuk menemukan Hina. Yung sengaja menyamar agar dia bisa masuk ke rumah Sangwon untuk melacak keberadaan makhluk halus. Kemudian Yung menjelaskan bahwa Hina ini sebenarnya hilang di dalam lemari. Dan inilah alasan mengapa para polisi nggak bisa menemukan bukti-bukti jika Hina kabur dari rumah. Sebelum kasus ini, sejak tahun 1998, udah ada 32 anak yang juga menghilang secara misterius di lemari mereka. Yung sangat yakin jika Hina ini telah diculik oleh makhluk gaib. Yung lalu menunjukkan bukti-bukti yang telah dia kumpulkan sejak lama, seperti foto korban dan juga gambar-gambar yang dibuat oleh anak-anak sebelum menghilang. Gambar yang dibuat mereka sangat mirip dengan gambar yang dibuat oleh Hina. Kemudian dia menunjukkan sebuah video dokumentasi ritual yang dilakukan oleh seorang paranormal untuk mencari anak yang hilang. Yung menjelaskan bahwa paranormal itu merupakan ibunya sendiri dan dalam ritual itu, ibu Yung dihabisi oleh sosok hantu bocil yang dia yakini sebagai dalang di balik menghilangnya anak-anak. Para orang tua yang anaknya menghilang sempat bermimpi bertemu dengan ibunya Yung, yang mana sepertinya hantu ibunya Yung ini ingin memperingatkan para orang tua bahwa ada hantu jahat yang ingin menculik anak mereka. Sayangnya para orang tua ini nggak mengerti akan peringatan itu dan pada akhirnya anak mereka diculik oleh hantu tersebut. Awalnya Sangwon nggak percaya pada semua yang dikatakan Yung karena mana mungkin ada sosok yang bisa menculik anak manusia. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Sangwon nggak punya cara lain untuk menemukan Hina. Dia pun bersedia dibantu sama Yung, lalu Yung mulai menjelaskan bahwa mereka harus cepat membebaskan Hina dari dunia gaib. Karena jika Hina ini berada di dunia gaib selama lebih dari 49 hari, maka dia nggak akan bisa lagi kembali ke dunia manusia. Itu semua karena secara perlahan, Hina akan berubah menjadi hantu buta. Kemudian Yung mulai mempersiapkan segala peralatan seperti kamera dan alat mendeteksi hantu untuk menangkap hantu tersebut. Untuk menjebak hantu itu, Yung menggunakan boneka jerami yang udah diberi tetesan darahnya. Lalu di depan kamar Hina, dia menempelkan jimat pelindung agar hantu itu nggak bisa keluar dari kamar tersebut. Kini mereka pun tinggal menunggu hantu itu muncul, dan nggak berselang lama, boneka jerami itu mulai bergerak. Bersamaan dengan itu, lemari Hina terbuka dengan sendirinya dan terdengar suara biola dari sana. Setelah kejadian mistis itu selesai, mereka berdua mengecek kamar Hina, di mana Yung ini sangat terkejut ketika melihat boneka jeraminya udah dirusak oleh hantu itu.
Ini menandakan jika hantu itu sangat kuat sehingga bisa merusak boneka jerami yang dibuat oleh Yung. Karena boneka jerami udah rusak, Yung menggantinya dengan boneka yang lebih besar dengan harapan bahwa hantu itu bisa terkena jebakan yang dibuatnya. Namun setelah ditunggu-tunggu, hantu itu nggak muncul-muncul, yang mana hal itu membuat Yung tertidur lelap. Sementara itu, Sangwon melihat salah satu kamera mati dengan sendirinya, yang mana dia pun segera ke atas untuk menyalakan kamera itu. Tapi tiba-tiba aja dia mendengar suara Hina dari kamar tersebut, dan karena hal itu, Sangwon segera masuk ke sana untuk mengeceknya. Namun di sana Sangwon justru menemukan boneka jebakan itu udah dalam keadaan yang rusak. Tiba-tiba aja pintu kamar Hina tertutup dengan sendirinya, yang ternyata hantu itu udah menjebak Sangwon untuk masuk ke kamar itu. Hantu itu langsung melepaskan beberapa hantu bocil buta, di mana Sangwon yang terjebak di dalam sana mulai mendapatkan serangan dari hantu-hantu bocil. Untung aja Yung ini segera terbangun dan dia pun segera membantu Sangwon untuk keluar dari sana. Yung meminta Sangwon untuk menutup matanya saat berada di antara hantu buta ini, dikarenakan para hantu akan menyerang siapapun yang bisa melihat. Dengan arahan dari Yung, perlahan-lahan Sangwon mulai berjalan keluar dari kamar itu. Namun tiba-tiba aja Yung ini nggak bisa melihat pergerakan Sangwon karena ternyata si hantu udah mematikan seluruh kamera pengintai milik Yung. Karena si hantu ini sangatlah kuat, Yung menjadi kewalahan saat berhadapan dengannya. Meskipun harus mengalami luka yang cukup parah, Yung akhirnya lolos dari serangan hantu itu. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Yung memberitahu Sangwon bahwa identitas hantu penunggu rumah itu adalah seorang gadis bernama Myung-jin. Dia menyadari hal itu ketika berhadapan langsung dengan hantu tersebut, di mana Myung-jin merupakan salah satu anak yang pertama kali menghilang di dalam rumahnya, di mana boneka yang pernah ditemukan Hina adalah boneka milik Myung-jin. Sementara Yung dirawat di rumah sakit, Sangwon akan melanjutkan investigasinya sendirian aja. Saat ini dia mulai mencari tahu siapa keluarga dari Myung-jin, yang mana diketahui jika ayah Myung-jin ternyata masih hidup dan dia kini tinggal di atas pegunungan. Mengetahui hal itu, Sangwon gak pakai lama dan bergegas pergi ke sana. Namun kedatangan Sangwon ini gak disambut hangat oleh ayah Myung-jin, di mana pria itu menolak untuk membicarakan tentang anaknya. Ketika Sangwon ini menunjukkan boneka milik Myung-jin, si ayah terlihat sangat ketakutan. Ayah Myung-jin segera mengambil boneka itu dan berniat untuk membakarnya. Tapi ketika ayah Myung-jin ini berada di sebuah ruangan, tiba-tiba aja hantu Myung-jin ini muncul dari dalam lemari. Si hantu mulai menyiksa sang ayah dan dia mulai merasuki tubuh ayahnya itu. Hantu Myung-jin yang telah merasuki tubuh ayahnya kini mulai menyerang Sangwon, di mana hal itu membuat Sangwon mengalami serangan panik. Yang mana secara ajaib Sangwon ini justru mampu melihat masa lalu Myung-jin. Sebelum meninggal, Myung-jin dan juga ibunya adalah korban dari kejahatan ayahnya sendiri, di mana si ayah sering menyiksa Myung-jin dan juga ibunya, di mana saat kondisi ekonomi mereka semakin memburuk, sang ayah dengan tega menghabisi istrinya dengan menguncinya di dalam lemari. Myung-jin yang ketakutan hanya bisa menangis dan memohon pada ayahnya untuk membebaskannya. Namun alih-alih membebaskan Myung-jin, sang ayah justru menyalakan asap beracun di dalam rumahnya, sehingga Myung-jin ini meninggal secara perlahan-lahan. Dendamnya yang besar pada ayahnya membuat Myung-jin menjadi hantu yang sangat jahat. Dia lalu menculik anak-anak yang bernasib sama dengannya, di mana ketika ada anak yang disiksa dan diperlakukan gak baik sama orang tuanya, maka hantu Myung-jin akan datang dari lemari baju mereka dan mulai menculik bocil-bocil gak beruntung itu untuk memasuki alam gaib. Itu semua hantu Myung-jin lakukan agar para anak-anak ini nggak merasa bersedih lagi. Inilah alasan mengapa Myung-jin menculik Hina, karena Hina selalu merasa bersedih karena dia terus-terusan ditinggal sama Sangwon. Saat itulah Myung-jin ini datang menemani Hina dan mulai mengajaknya masuk ke alam gaib. Gak berselang lama, Yung datang menyelamatkan Sangwon dan mulai mengeluarkan hantu Myung-jin dari tubuh ayahnya. Kemudian hantu Myung-jin ini menarik sang ayah masuk ke dalam dunia lain dan bisa kita pastikan bahwa ayah biadab itu udah tewas. Setelah kejadian itu, Sangwon merasa sangat bersalah pada Hina karena dia selalu membuatnya bersedih. Yang mana pada akhirnya Hina ini justru bertemu dengan hantu Myung-jin dan dia dibawa ke dunia gaib oleh Myung-jin. Sangwon lalu memiliki ide untuk memasuki alam gaib dan membawa Hina kembali ke dunia manusia. Karena nggak memiliki rencana lain untuk menyelamatkan Hina, mau nggak mau Yung pun setuju untuk membantu Sangwon memasuki dunia gaib.
Mereka pun segera mempersiapkan ritual untuk membawa Sangwon ke dalam dunia gaib, di mana Yung menjelaskan bahwa rencana itu memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Sangwon bisa aja terluka dan yang lebih parah lagi, Sangwon ini bisa aja meninggal saat berada di dunia gaib. Untuk berjaga-jaga, Yung akan melakukan ritual perlindungan untuk melindungi Sangwon, di mana saat berada di dunia gaib ini, Sangwon hanya punya waktu sekitar 30 menit untuk mencari Hina. Setelah persiapan selesai, Sangwon ini meminum banyak pil kafein untuk memicu serangan paniknya. Di sana Yung menyiapkan sebuah api yang terhubung dengan jiwa Sangwon, karena jika sesuatu terjadi pada Sangwon, maka api itu akan semakin mengecil. Kemudian Sangwon ini berdiam diri di dalam lemari Hina, dan ketika Sangwon ini mulai mengalami serangan panik, akhirnya dia berhasil masuk ke dalam dunia gaib. Ketika Sangwon ini baru aja masuk ke sana, dia justru langsung diserang sama hantu Myungjin. Beruntungnya Yung melindungi Sangwon, sehingga Myungjin ini nggak bisa melukainya. Dan karena tahu jika ada yang melindungi Sangwon, Myungjin pun mulai menyerang Yung. Sementara itu, Sangwon melihat ada banyak sekali anak-anak yang diculik sama hantu Myungjin, dan mereka saat itu sedang bermain di alam gaib. Namun di antara mereka, Sangwon ini nggak bisa menemukan keberadaan Hina. Saat ingin mencari Hina, anak-anak itu berubah menjadi hantu buta dan mulai menyerang Sangwon. Beruntungnya nggak lama setelah itu, Sangwon bisa melihat keberadaan Hina yang saat itu sedang bermain biola. Kemudian Sangwon mulai mendekati Hina, akan tetapi hal itu dicegah sama hantu Myungjin, yang mana dia mengatakan bahwa nggak ada gunanya Sangwon datang ke sana, karena sebentar lagi jiwa Hina ini akan berubah menjadi hantu buta dan akan tinggal di sana selamanya bersama Myungjin dan juga anak-anak yang lain. Sangwon yang nggak ingin hal itu terjadi, segera meminta maaf pada Myungjin atas apa yang telah dialami oleh Hina. Tetapi permintaan maaf udah sangat terlambat baginya, di mana hantu Myungjin malah mengamuk dan mencoba untuk melukai Sangwon. Saat Myungjin menyuruh Hina untuk menghabisi Sangwon, tiba-tiba aja arwah ibu Myungjin muncul di sana. Ternyata yang memanggil arwah ibu Myungjin ke dunia gaib adalah Yung, di mana arwah ibu Myungjin ini meminta maaf pada Myungjin karena dia nggak bisa melindungi Myungjin. Dia meminta Myungjin untuk beristirahat dengan tenang bersamanya di tempat yang lebih baik, dan karena melihat ibunya lagi, membuat hantu Myungjin sangat bersedih. Selama ini dia sangat merindukan ibunya, namun belum juga sempat memeluk ibunya itu, sang ibu justru menghilang secara tiba-tiba. Di tengah kesedihan yang dirasakan sama Myungjin, Sangwon pun memeluk Myungjin untuk menenangkannya. Secara ajaib, hantu Myungjin ini menghilang secara perlahan, di mana hal itu menandakan jika dendam yang dimiliki sama hantu Myungjin telah menghilang dan kini dia udah beristirahat dengan tenang. Karena udah 30 menit berada di dalam sana, Sangwon segera membawa Hina kembali ke dunia manusia, dan singkat cerita, Sangwon dan juga Hina berhasil kembali ke dunia manusia dengan selamat. Saat Yung ini akan menutup portal dunia gaib, dia melihat Myungjin yang tersenyum sambil berjalan bersama dengan ibunya. Setelah kejadian itu, Sangwon memutuskan untuk pindah ke rumah baru, di mana Sangwon ini mulai belajar untuk menjadi ayah yang baik untuk Hina. Secara perlahan hubungan Sangwon dan juga Hina semakin dekat, dan selain itu, Sangwon dan juga Yung menjadi sahabat karib, dan setelahnya film ini pun berakhir. Film yang happy ending banget ya guys. Hina akhirnya bersatu bersama ayahnya dan mereka akhirnya hidup bahagia selamanya. So mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.